Guys, kayaknya gue tahu deh. Ini orang kenapa jadi kayak Dora yang nemu jalan ke rumah neneknya sih? Tahu apaan, Dek? Gue tahu kita harus mulai dari mana. Pertama, kita harus pahamin dulu dasar-dasar desain dan komponen yang ada seharusnya di website. Bener nggak? Bener juga sih. Ya udah kalau gitu, kamu coba tolong cari tahu. Terus nanti jelasin ke kita. Ri, gue tuh berharap lo yang tahu. Soalnya gue bingung. Gue harus mulai dari mana, Ri? Dik, bukannya mata gebetan lu tahu soal beginian? Mantan gebetan gue yang mana? Temen kuliah, temen SMP, temen TK, temen arisan sama gue. Atau kayaknya gue tahu deh yang lo maksud. Yang ketemu di Tinder kan? Duh, kayaknya gue nggak bisa deh minta bantuan sama dia. Soalnya waktu itu hubungan gue berakhir ke dia karena gue ghostingin dia. Ya terus, mau gimana sekarang nih? Gak usah lihat-lihat, terserah lo aja deh. Yang penting kerjaan kita beres. Assalamualaikum ya, Ra. Mau apa lagi lo ya buaya? Nggak ada lagi cewek mau sama lo kan, jadi balik sini lo sama gua ha? Pikir gua nggak punya harga diri apa yang bisa dengan gampang mau lagi ke lo? Nggak tahu diri emang dasar cowok. Bentar dulu ya, guys. Jadi, kamu maafin aku kan, sayang? Ya udah ya aku maafin. Tapi kamu beneran janjikan mulai sekarang bakalan setia. Iya dong, Beb. Pasti. Gitu dong. Ya udah. Kamu di mana? Ya aku jemput ya. Oke. Assalamualaikum guys. Sini. Guys, sini deh. Nah, sekarang kamu langsung aja jelasin tentang tadi yang apa aku udah omongin di motor. Nah, ya udah nih, aku punya modulnya ya. Yang pertama-tama kalian harus paham tentang desain itu, pemakaian warna, bentuk, tipografi, itu nggak asal, tapi punya makna dan tujuan tertentu agar fungsi desainnya tercapai. Terus, ada beberapa elemen desain yang harus kalian tahu, yaitu bentuk garis, warna, type art, ilustrasi, foto, dan tekstur. Elemen ini bisa ada semuanya, bisa juga enggak. Nah, kira-kira gimana biar elemen-elemennya bisa menarik untuk dilihat itu, kita pakai yang namanya hierarki visual. Hierarki visual itu penyusunan elemen-elemen desain sesuai urutan kepentingannya. Nah, sebelum aku lebih jauh ngebahas desain lagi, aku mau ngasih kalian contoh 2 desain ini. Kira-kira menurut teman-teman nih, yang lebih enak dilihat itu yang mana? Yang kiri sih kayaknya. Yang itu tuh, yang kiri. Kalau buat aku sih yang lebih enak dilihat kamu. Ya udah. Nah, kenapa kira-kira yang kiri itu lebih enak dilihat? Karena yang kiri ini make yang namanya hierarki visual yang tadi aku jelasin itu kan. Nah, yang di bawah ini adalah contoh kontras. Di sini kan ada 4 foto produk, tapi pasti mata kalian tertujunya sama yang kuning ini kan? Ya. Karena emang dia warna produk yang di tengah ini yang dibikin beda dari yang lain, yang bikin mata kita langsung tertuju ke produk itu. Jadi itu yang disebut kontras namanya. Nah, terus ada yang namanya tipografi. Tipografi itu gimana sih caranya teks biar bisa cepat dibaca dan dipahami oleh pembaca. Nah, teman-teman tuh bisa memakai yang namanya tipografi hierarki. Nah, ini ada contoh hierarki tipografi. Ini yang pertama judul. Judul biasanya tuh dibikin bold dan size-nya tuh gede banget. Kenapa harus yang gede banget? Karena biar menarik untuk dibaca sama user. Karena di mana-mana orang ngebaca artikel biasanya ngebaca judulnya dulu, nggak langsung ke isi artikelnya. Nah, yang kedua ada subjudul. Subjudul tuh lebih kecil size-nya.
tapi tetap jelas dan rada besar dan bold juga gitu. Jadi biar subjudul ini yang memperjelas judul itu, biar orang-orang makin tertarik setelah baca judul, lalu baca subjudul. Dan yang ketiga tuh ada isi artikelnya. Kalau isi artikel sih hurufnya tipis tapi harus tetap masih bisa dibaca dan jelas. Oke. Nah, selanjutnya ada psikologi warna. Psikologi warna ini penting banget dipelajari untuk desain karena setiap warna menurut psikologi punya arti masing-masing. Nih, ada contohnya yang pertama merah, artinya berani, ambisi, energik, dan vibes-nya anak muda banget gitu kan. Yang kedua ada kuning. Kuning tuh kayak artinya kebahagiaan, kehangatan, dan kejelasan. Hijau ngelambangin kesehatan, freshness, dan harmoni. Biru mempresentasikan ketenangan, kepercayaan, dan kekuatan. Terus ada ungu yang artinya itu kayak elegan dan mistis gitu. Nah, pink itu artinya feminim. Dia punya arti lembut, cinta, humor, dan kebahagiaan. Nah, orange itu punya arti kreatif, antusias, dan kesenangan. Hitam punya arti misterius, elegan, dan kemewahan. Terus putih artinya murni, humble, spiritual, dan polos. Nah, setelah teman-teman ngerti tentang desain itu sendiri, teman-teman juga harus tahu fitur-fitur umum yang ada di dalam website. Yang pertama tuh pastinya ada header dong. Pasti tahu header lah ya. Kan header itu komponen paling atas di sebuah website. Nah, biasanya isinya tuh logo sama menu navigasi. Menu navigasi itu merupakan link yang ngarahin user buat pindah ke halaman menu yang lain. Ini contoh dari header tuh kayak gini ya. Terus yang kedua ada yang namanya jumbotron. Fungsinya jumbotron tuh apa ya? Lebih kayak ke penarik perhatian user pas pertama kali banget masuk website. Jadi biasanya tuh terletak di halaman depan di bawah header. Nah, ini contohnya nih. Isi jumbotron tuh biasanya kayak overview tentang produk terbaru, promo terbaru, yang gitu-gitulah pokoknya ya. Nah, fitur selanjutnya tuh ada card. Card itu isinya konten, teks, dan action yang nampilin preview dari suatu subjek, dan fungsinya juga buat sebagai pintu masuk gitu menuju informasi yang lebih detail. Card dibentuk biar tampilan websitenya itu kelihatan padat, gak kosong. Karena kebayangkan kalau misalnya teksnya cuma 1-2 gitu, bosenin banget, polos banget. Makanya ya kita bisa lihat nih 2 contoh card. Nah, card juga kadang bisa diklik, kadang nggak bisa juga, kayak gitu. Nah, fitur selanjutnya tuh ada button atau tombol. Tau lah ya, kalau tombol tuh user bisa ngebuat keputusan atau ngelakuin tindakan dengan sekali klik. Biar user tertarik buat ngeklik suatu tombol, kita juga harus bikin tombolnya tuh kelihatan rapih, ringkas gitu, dan bisa kayak menarik user buat ngelakuin suatu action. Nah, teks yang di tombol itu disebutnya call to actions, kayak gitu. Selanjutnya ada slider. Slider itu apa ya? Kayak fungsinya buat nunjukin produk dalam website. Biasanya bentuknya tuh kayak gambar atau kalau masukan dari akun-akun yang ngunjungin website tersebut. Biasanya slider tersebut bisa di-slide ke kiri, ke kanan. Nah, ditandainya tuh sama tanda panah yang ada di samping-sampingnya kayak gini gitu, contohnya slide gitu. Nah, fitur terakhir itu footer. Footer tuh yang ada di bagian paling bawah website. Hampir sama kayak menu navigasi sih, dia nampilin menu-menu yang ada dalam website, tapi jumlahnya lebih banyak sama lengkap. Biasanya ada di dalam footer tuh ada link menu utama, secondary menu, social media, form pendaftaran, email subscription, sama pemilihan bahasa. Ini contoh footer nih kayak gini nih. Ya paling gitu doang sih kayaknya. Oh gitu ya. Ya udah, makasih banyak ya. Sip, bagus. Makasih banyak loh atas bantuannya. Ya udah, kamu kan tadi bilang mau ada janji. Iya. Nanti malam aku telepon kamu. Tapi beneran ya telepon ya. Iya. Nanti Aku janjian. Iya, nanti malam aku Kamu udah janji loh kalau misalnya kamu kan. Iya. Nanti malam aku telepon ya. Iya. Gimana guys? Ngerti kan? Ya udah, sekarang kita bagi-bagi tugas aja deh ya. Yuk, mulai. 어딘지 모를 꿈결 속에서 행복한 날도 봄
하지만 쉽게 나를 놓을 순 없네. 찬란한 빛을 향해 걸어 나를 가둘 듯한 미로 그럴 때마다 난 너를 기억해. Gimana ya? Kenapa emangnya? Ini aku bingung. Kira-kira huruf sama warnanya bagus yang mana ya? Mana coba aku lihat. Nih, aku tuh bingung yang mana lebih bagus, yang ini atau yang ini. Menurut aku sih yang ini. 해가 밤을 돌아 하지